Shalom, selamat pagi saudara-saudari dalam kasih Kristus. Selamat kita bertemu kembali pada pagi yang indah ini dan hari yang baik, hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kita pada pagi hari ini. Nah, selamat bertemu kembali dan kepada semua teman-teman, rakan-rakan seiman dimanapun kalian berada pada saat ini. Nah, sekali lagi selamat pagi dan Tuhan memberkati kita bersama. Nah, jadi saudara-saudari, kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan yang begitu baik untuk kita dapat bersama-sama dalam ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk itu saudara, saya mengajak kita bersama untuk datang menghadap Tuhan kita di dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang sudah memimpin, memelihara, menuntun hidup kami sepanjang hari kemarin dan sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Kami berterima kasih sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang baik dan menikmati kehidupan baru yang Tuhan berikan untuk kami pada hari ini. Nah, terima kasih Bapa atas kesempatan sekali lagi yang Tuhan beri untuk kami dapat bersama-sama pada pagi hari ini di dalam kami merenungkan firman Tuhan, di dalam kami memuji dan menyembah Engkau. Nah, terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan pimpin kami dari permulaan ini sampai ke selesainya nanti dengan keadaan yang baik sesuai pimpinan Roh-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudari, untuk melanjutkan renungan kita pagi ini, sebelum kita membaca sedikit daripada firman Tuhan yang merupakan landasan untuk renungan kita pada pagi hari ini, dan sekali lagi saya dengan sukacita mengajak saudara-saudari bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Ajarku mengikuti jejak-Mu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku. Ajarku mengikuti
saksimu, garam dan terangmu. Melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudari, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka dan membaca Alkitab kita dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 23 dan 24. Jadi begini bunyinya, 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 dan 24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, saudara dan saudari, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita merenungkan dari satu tema yang saya angkat, yaitu tolong beritahu karena semua orang harus tahu. Nah, jadi apa yang harus kita beritahu? Ya, tentang kabar keselamatan yang Tuhan sudah lakukan, tentang perbuatan-perbuatannya, karya-karyanya yang ajaib, tentang kematiannya di kayu salib. Untuk apa? Tentang kebangkitannya, kemenangannya di atas segala kuasa dosa, kuasa maut. Itulah kemenangan, itulah jaminan untuk kita semua. Jadi saudara-saudari, yang sudah tahu tentang hal ini adalah saya dan saudara. Jadi kita mendengarkan, jadi kita pernah diajarkan, jadi kita tahu. Namun satu hal yang perlu kita pikirkan, ini yang saya mau membawa kita renungkan bersama. Tidak semua orang tahu tentang kabar keselamatan ini. Dan tidak juga semua orang telah mengenal Tuhan yang benar. Juga tidak semua orang memahami karya Allah yang ajaib itu. Bahkan ada yang salah paham. Nah, namun semua orang sebenarnya harus tahu tentang kabar keselamatan itu, tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah, tentang karya keselamatan, karya pengampunan dosa, karya penyelamatan, janji tentang hidup kekal, pembebasan dari kuasa dosa. Nah, saudara-saudari, tidak semua orang pernah mendengar ini. Tidak semua orang memahami karya Tuhan Yesus di kayu salib untuk semua kita. Bahkan ada yang membantah, bahkan ada yang memang tidak setuju, bahkan ada yang menyangkal dan banyak macam. Nah, jadi saudara-saudari, semua orang harus tahu kebenaran ini. Jadi justru karena mereka tidak pernah mendengarkan, karena mereka tidak pernah memahaminya, jadi saya dan saudaralah, kita bertanggung jawab untuk memberitahukan hal ini kepada mereka. Jadi kita memberitahukan, ya, karena semua orang harus tahu tentang kabar ini. Ini adalah kabar baik, kabar keselamatan, dan yang tidak pernah ada dilakukan sebelumnya dan yang akan datang. Hanya inilah satu-satunya
kebenaran yang menyelamatkan. Nah, jadi saudara-saudari, karena semua orang harus tahu, itu berarti perkara itu harus diberitahu. Jadi saya dan saudaralah yang perlu memberitahukannya kepada orang lain. Nah, jadi sekarang persoalannya saudara-saudari adalah apakah kita, saya dan saudari semua, saudara semua, apakah kita sering melakukan hal itu? Atau belum pernah? Atau sangat jarang-jarang? Nah, jadi saudara-saudari, manapun jawaban kita, sekaranglah kesempatan bagi kita untuk melakukannya, untuk memberitahukan, untuk mengabarkan, untuk menceritakan kepada orang lain tentang Allah yang benar, tentang karyanya, tentang keselamatan, tentang kabar baik itu. Nah, jadi mungkin bukan orang yang terlalu jauh yang belum pernah mendengar hal ini. Mungkin di dalam keluarga kita, suami atau istri atau anak-anak, mungkin belum pernah mendengar ini. Mungkin kita satu orang. Nah, sekarang mungkin keluargamu adalah keluarga Kristen. Bagaimana dengan orang yang jiran sebelahmu? Bagaimana dengan orang yang ada di depan, di belakang rumahmu? Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja denganmu? Orang yang sama-sama tiap hari dekat dengan kita. Kadang-kadang kita sama tempat makan, sama tempat bekerja, kita hari-hari bergaul, tetapi kita tidak pernah menceritakan kabar baik itu. Kita tidak pernah menceritakan tentang keselamatan karya Allah itu. Nah, jadi saudara-saudari, inilah kesempatanmu. Mungkin engkau punya teman yang sangat baik, tetapi belum pernah mendengarkan kabar baik ini. Kabarkan kepada mereka. Ceritakan ini kepada mereka. Jadi saudara-saudari, salah satu adalah ketika kita telah mendengar, jadi kita boleh kongsikan dengan mereka. Apa yang kita telah imani, kongsikan dengan mereka. Jadi yang paling senang sekarang adalah setiap kali kita mendengarkan daripada firman Tuhan ini, kita share kepada teman-teman kita yang lain. Mungkin pekerja kita, mungkin mereka adalah sahabat kita, mungkin mereka adalah jiran kita, mungkin mereka adalah orang yang kita kenal. Saudara, mereka perlu tahu tentang kabar keselamatan ini. Mereka perlu diceritakan tentang kemuliaannya, perlu diberitahu tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu. Nah, jadi saudara-saudari, tidak ada alasan untuk kita tidak dapat bercerita, ya kan? Ya, perkenalkan Yesus itu kepada mereka, karyanya kepada mereka. Jadi kalau Anda mengatakan saya tidak pandai bercerita, ya kongsikan saja, share saja kepada sesiapa tentang renungan ini setiap pagi kepada mereka. Nah, jadi saudara-saudari, perkongsian saya pada pagi hari ini mungkin sampai di sini, dan ingat dan tolong beritahukan kepada semua, karena semua orang harus tahu dan harus mendengarkan kabar keselamatan ini dan kabar tentang karya-karya dan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu. Nah, jadi saudara-saudari, sampai di sini dulu perkongsian saya untuk pagi hari ini. Dan sebelum itu, sebelum menutup daripada ibadah kita pada pagi hari ini, ya sekali lagi ya, jangan lupa share video ini kepada teman-teman, dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, supaya kita boleh terus ya, karena kita perlu memperdengarkan kabar baik ini kepada semua orang. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan sekali lagi. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan memberikan kami satu peranan yang cukup baik, yang cukup indah, yaitu untuk kami mengabarkan tentang kabar keselamatan, tentang perbuatan-perbuatan
Tuhan yang ajaib itu yang Tuhan lakukan bagi kami semua, bagi seluruh umat manusia. Nah, dalam hal demikian tidak semua orang pernah mendengar ini. Jadi Tuhan berikan kerinduan dan tanggung jawab di dalam hati kami untuk kami dapat mengongsikan, memberitakan, menceritakan, mengabarkannya kepada orang lain. Nah, jadi Tuhan tolong kami supaya kami ada kerinduan, supaya kami juga punya rasa mau menolong setiap orang untuk memberitakan kebenaran ini, supaya semua orang mengenal Engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan, ini doa kami supaya kami diberikan kemampuan untuk memberitakan kabar baik ini. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa sekali lagi menyerahkan kehidupan kami bersama pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memimpin kami, memelihara kehidupan kami bersama hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini. Sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.